Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Uji Kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Villa Mukmila, mahasiswa PPG DKMI tahap 4 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404130142. Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Nurus Syafaat Kota Bogor kelas 3 mata pelajaran IPAS materi siklus hidup tumbuhan dengan tema bagian-bagian tumbuhan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Kurang semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Oke, semangat dong. Udah makan siang kan? Udah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya hari ini dengan Ibu dengan materi pembelajaran IPAS. Sebelum materi dimulai, pelajaran dimulai, kita sama-sama kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ayo di depan. Siap Rafi. Baik. Siap warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan doa kita diterima sama Allah, diberikan pemahaman yang baik buat kita ya, dan kita dicerdaskan dalam menerima pembelajaran. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Adiba Syakila ada? Hadir, Bu. Arsha Akila Hadir. Arpan Abdul Latif. Arpan Abdul Latif. Hadir, Bu. Danu Surya Putra. Hadir, Bu. Desti Kurnia Putri. Hadir, Bu. Al Kahfi. Hadir, Bu. Ada. M. Arpan Jailani. Hadir, Bu. Liana Maulina. Hadir, Bu. Nah, sebelum setelah ini kita berdiri dulu ya, menyanyikan lagu kebangsaan kita. Yuk, silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Hari ini kita mau pelajaran IPAS tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang siklus hewan ya. Nah, sekarang kita siklus tumbuhan itu dengan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, berkaitan erat antara hewan dengan tumbuhan ya. Nah, jadi sama-sama makhluk hidup, sama-sama ciptaan Allah, saling berkesinambungan antara hewan dengan tumbuhan. Hewan memerlukan tumbuhan, begitupun tumbuhan memerlukan hewan. Jadi
berkesinambungan. Sebelum dimulai pembelajaran, nah di sini diharapkan ibu ya tadi ya ketika sudah kita berdoa, kita belajar, mudah-mudahan menjadi keimanan kita bertambah dan pengetahuan kita juga bertambah ya, dan bernalar kritis berarti aktif ketika ibu menyampaikan pembelajaran ya. Jadi jangan diam. Kalau memang tidak ada yang diketahui berarti ditanyakan. Terus kalau ibu bertanya kamu harus menjawab. Begitupun nanti ketika ada pembagian kelompok kamu harus aktif ya. Nah, berkolaborasi berarti kerjasama satu sama lain. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran pekan lalu tentang hewan? Masih ya? Nama-nama binatang kamu sudah tahu? Sudah. Nah, oke, sekarang kita hari ini belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah ada yang tahu bagian tumbuhan dan fungsinya? Bagian-bagian tumbuhan apa aja? Coba, Cung. Desti tahu apa? Akar, batang, daun, buah. Oke. Nah, ternyata ada apa? Ada yang sudah tahu teman kita. Tadi jawaban Desti yaitu akar, batang, buah, dan daun. Nah, di sini tujuan pembelajarannya mengidentifikasikan tumbuh-tumbuhan. Ya. Terus menyebutkan fungsi-fungsinya. Nah, nanti kamu harus sudah tahu berarti ketika ibu menyampaikan materi, berarti ketika sudah menyampaikan materi kamu sudah tahu bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, ibu bawa contoh tanaman nih di sini ya. Tanaman hias. Wah, ternyata bunganya sudah nggak ada. Kemarin ada bunganya. Kita kan tadi sudah mau belajar bagian-bagian tumbuhan. Iya. Bagian yang pertama yaitu akar ya. Nah, akar letaknya ada di bawah. Nah, di bawah tanah. Nah, berfungsi itu untuk menyerap air dan menyimpan makanan, cadangan makanan. Jadi akar itu tumbuh di dalam tanah dan menyerap air dan menyimpan makanan. Nah, dari sini sudah bisa dimengerti? Nah, ya. Jadi kalau cadangan makanan di sini akar wortel. Tahu wortel? Tahu. Nah, ya. Wortel itu sayuran yang sering kita makan. Siapa yang suka wortel? Aku. Nah, semua harus suka sayuran karena sayuran itu buat kesehatan. Atau juga jagung. Nah, ya suka jagung? Suka. Yang kedua yaitu batang. Nah, di sini batang merupakan tumbuhan yang ada di atas tanah, ya. Nah, fungsinya menyalurkan air dari akar, ya. Nah, menyalurkan air dan makanan dari akar ke daun, terus ke jadi bunga, terus jadi buah, ya. Nah, ada pohon yang berbuah, ya. Oke, dari sini paham ya? Ya, sekarang yang ketiga yaitu daun. Daun biasanya berwarna hijau. Ya, daun yang masih muda berwarna hijau. Fungsinya daun yaitu fotosintesis. Tempatnya fotosintesis. Di sini ada ya, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan menggunakan sinar matahari atau air dan karbon dioksida. Yang ke berapa tadi? Keempat. Wah, Monsanto ya. Yang keempat yaitu bunga. Nah, ibu bawa daun. Bunga. Nih, bunga apa? Coba tahu nggak ini bunga apa?
Melati. Bukan. Ayo, bunga apa? Bunga Kamboja. Nih, Ibu bawa bunga Kamboja. Di sini ada putingnya. Nah, ini ya, daun itu untuk berfungsi untuk apa? Menyerbukan nih di sini, penyerbukan dan pembuatan bunga akan berkembang menjadi buah. Nah, di sini nih ada benang sari. Tuh, ya ada benang sarinya di sini nih ada. Nah, nanti akan menjadi proses penyerbukan, pembuahan, nah akan menjadi pembuahan, bunga akan menjadi kembang dan menjadi buah. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, tumbuhan berperan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Karena tumbuhan adalah penghasil oksigen yang diperlukan oleh manusia. Oke, tadi kita sudah menonton video tentang bagian tumbuhan. Nah, di sini Ibu bawa ini tahu nggak ini pohon apa? Itu Seledri. Ini seledri. Tuh, ini ada apanya ini? Akarnya. Kalau yang ini? Batangnya. Ini? Daunnya. Ada buahnya? Nggak ada. Karena ini tanaman sayuran. Es breaking dulu ya. Sekarang coba kamu keluarkan kertas. Ayo, keluarkan kertasnya. Ya. Nah, sekarang kamu tulis ya ekspresi kamu hari ini. Nah, ekspresi apa? Suasana hati kamu? Sedang sedih kah? Sedang gembira kah? Atau sedang marah? Atau sedang diam? Kamu gambar. Ya, tadi kan sudah kamu bikin ya. Bagaimana perasaan kamu di gambar? Sudah? Nah, nanti kamu tempel ya di rumah, di kaca. Nah, ternyata hari ini kamu belajarnya dengan situasi hati senang, atau hati gembira, atau hati sedih. Nah, berarti kalau menangis berarti sedih. Oke, sebelum kita lanjut pada pelajaran lagi, kita coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita lihat nyanyi sama-sama ya. Ya, kalau kan tadi udah nyanyi tuh, udah berarti udah semangat lagi ya. Nah, terakhir sebelum nanti kita kelompok, nah nanti diskusi ya. Sudah dibagi kelompok kan ya? Sudah. Nah, nanti dipresentasikan di depan. Nah, siapa yang bagian fungsi buah? Ya, ayo Pan. Terus kamu fungsi bunga. Kamu ya. Terus ini akar. Yang ini batang. Oke. Di sini ya ada lembar lembar kerja. Nah, ya di sini ada lembar kerja. Nanti kamu tulis yang fungsi buah siapa. Nanti kamu tulis di sini ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, terus fungsi bunga. Ya, boleh satu atau dua ya. Fungsi bunga. Kalau enggak di sini kamu kelompoknya buah atau kamu kelompoknya akar ya. Nah, nanti kamu isi. Nah, diskusi. Jangan ada yang diam diskusinya ya. Kerjasama.
antar kelompok. Jadi tidak boleh satu doang yang berbicara, tapi kamu juga harus berdiskusi berdua. Oke? Nah, silakan kamu kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Boleh ini nih. Nah, diamati nih tanamannya. Silakan dikerjakan. Sudah beres? Sudah beres, coba dipresentasekan ke depan. Fungsi akar sebagai penopang dasar tanaman, alat tempat menyimpan makanan dan menyalurkan air dan mineral dari tanah. Tempat cadangan makanan. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya fungsi buah, yaitu untuk apa, Erpa? Melindungi biji dan tempat cadangan makanan. Oke, sudah dimengerti dari kelompok buah? Dimengerti, Bu. Mengerti. Siapa yang mau nanya? Ayo ke kelompok buah. Tuh, dari kelompok batang ada yang mau nanya? Apa Jawab, aja Bu. sih macam-macam buah? Nah, apa aja katanya? Buah pir, buah durian, buah rambutan, buah semangka. Nah, sudah cukup buat apa? Kelompok batang? Cukup. Kita tepuk tangan buat kelompok buah. Oke, ya, duduk kembali, silakan. Tadi kita sudah kerja kelompok ya, dan sudah kalian pahami dan mengerti? Sudah ya. Nah, jadi ya kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan. Coba sekali lagi, apa bagian tumbuhan itu? Dan berarti ada berapa? Lagi belum biji. Ya, jadi hubungan antar bagian setiap bagian tumbuhan saling berhubungan. Akar untuk menyerap air, batang menyalurkan dari akar menyalurkan ke daun, ya. Daun membuat apa tadi? Makanan, dan bunga menghasilkan biji, ya. Dan biji untuk regenerasi, yaitu menjadi salah satu bagian yang menjadi buah. Nah, makanya dari sekarang ya kita pelihara dengan baik tumbuhan yang ada di sekeliling kita, mau di sekolah, mau di rumah, ya. Jangan asal cabut aja. Nah, itu tidak baik, kecuali tanaman itu mengganggu, ya. Contoh misalkan tanaman rumput. Nah, ya, rumput misalnya mengganggu bunga, tidak tumbuh tidak tumbuh besar atau tidak tumbuh subur, maka boleh kita cabut. Tapi kalau bunga atau tanaman-tanaman yang lain kita pelihara. Nanti di rumah, ya, yang punya tanaman dijaga, dia dirawat supaya tumbuhannya subur. Oke, ya. Nah, dari Ibu penjelasan tadi mengenai tumbuhan sudah dipahami dan sudah dimengerti? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Nanti pekan ke depan berarti bertemu lagi dengan materi yang lain, yang berbeda selain materi tumbuhan, ataupun kemarin sudah belajar tentang materi siklus hewan, sekarang siklus tumbuhan. Dan pekan ke depan nanti kalian belajar tentang kipas yang lainnya, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penjelasan Ibu, ya.
sebelum ibu tutup ya, sebelum ibu tutup nanti ada masing-masing kamu isi di sini ya. Nah, latihan soal yang tadi sudah ibu jelaskan. Oke, sudah diisi lembar lembar soalnya? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah, sayang. Terima kasih ya. Ya, partisipasinya. Oke, mudah-mudahan dengan pelajaran yang ibu sampaikan kamu bisa paham, kamu bisa mengerti, dan apa yang sudah dijelaskan bisa dilakukan di rumah sehari-hari dalam memelihara tumbuhan. Oke, itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini, pelajaran materi IPAS. Ya, nanti pekan depan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan panjang umur ya. Ibu cukupkan materi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, sebelum keluar kelas kita berdoa dulu. Ya, sebelum pulang kita baca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi ya, mulai dari kamu. Ya. Jangan semangat sekolahnya ya. Belajar di rumah. Semangat belajarnya ya. Tapi yang rajin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.